Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Ayo ngaku, siapa nih yang ngefans dengan Ronaldinho? Meski terkenal sebagai seorang pesepak bola top di zamannya, namun gak banyak loh yang menyadari usai dirinya resmi gantung sepatu, perubahan dalam hidupnya bak roda yang berputar 180 derajat. Keadaan Ronaldinho pun kian terpuruk lantaran sempat merasakan dinginnya tembok penjara. Kok bisa sih? Pesepak bola yang terkenal murah senyum ini harus berurusan dengan pihak kepolisian. Seperti apa ya kisahnya? Yuk kita langsung aja deh simak tayangan berikut sampai habis ya. Asam manis kehidupan telah menjadi makanan sehari-harinya sejak kecil, di mana ia tumbuh dan berkembang di sebuah kota kecil yang rawan dengan aksi kriminalitas, dan mayoritas penduduk di sana hanya berprofesi sebagai seorang nelayan. Lahir dengan nama lengkap Ronaldo de Assis Moreira, ditempa oleh kerasnya keadaan sebab ia berasal dari keluarga yang kurang berkecukupan. Perlahan kondisi keluarga mulai membaik berkat sang kakak Roberto mulai menekuni dunia sepak bola guna mengais rezeki. Akan tetapi, hal itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba saja Roberto harus menepi selamanya dari lapangan hijau akibat cedera parah yang didapatkan kala berlaga. Nah, melihat kondisi tersebut, Ronaldinho tak ingin tinggal diam meratapi keadaan. Kerja keras, tekad yang kuat, dan bimbingan langsung sang kakak membuat kemampuannya kian terasah. Pada awalnya, pemain kelahiran Porto Alegre itu lebih menekuni futsal dibandingkan sepak bola. Tepatnya di umur 8 tahun, bakatnya mulai tercium, di mana sebutan Ronaldinho mulai mencuat, lantaran ia memiliki tubuh kecil dan memiliki permainan layaknya Ronaldo. Bahkan, Gremio, mantan klub kakaknya, menawari keluarganya sebuah rumah mewah agar bocah laki-laki tersebut tidak kemana-mana. Menampilkan pertandingan atraktif di setiap pertandingannya membuat ia akhirnya direkrut oleh Paris Saint-Germain. Namanya kian meroket pasca bergabung bersama klub ibu kota Prancis itu. Tentu saja, hal tersebut juga membuat kondisi finansial keluarganya kian membaik. Sementara itu, kiprah Ronaldinho di lapangan hijau juga kian membaik. Melakoni 55 laga, ia mampu mencetak 17 gol. Sontak kepiawaiannya itu kemudian mengantarkannya ke Barcelona pada tahun 2003. Kedatangan Ronaldinho membawa nafas baru bagi klub. Gocekan sambalnya di saat membawa bola dapat memukau seluruh penonton dari segala penjuru dunia. Bahkan, tak cukup satu orang jika ingin menghentikannya. Kemampuan olah bola Ronaldinho seakan-akan menempelkan bola di kakinya. Membela Barcelona selama 5 musim, statistiknya cukup menjanjikan sebagai seorang gelandang serang dengan 70 gol dalam 145 laga. Ronaldinho akhirnya hengkang menuju AC Milan sebab datangnya Pep Guardiola ke Camp Nou diisukan tak menyukai sosok pemain bola terbaik sepanjang sejarah itu. Kalian pasti sudah tahu betul bagaimana prestasi seorang maestro satu ini di lapangan hijau. Ronaldinho berhasil menyabet penghargaan di berbagai level. Bersama Barcelona, dirinya mampu membawa raksasa Spanyol tersebut mendapat treble winner pada tahun 2006, yakni gelar La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey. Ternyata di Italia pemain satu ini bisa berbicara banyak, sebab ia mampu mengantarkan gelar Scudetto bagi AC Milan di tahun 2011. Tidak hanya berprestasi di level klub, Ronaldinho juga mempersembahkan gelar Copa America tahun 1999, gelar Piala Dunia 2002, dan gelar Piala Konfederasi di tahun 2005 untuk negaranya. Sebelum era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, faktanya Ronaldinho lah yang kerap mendominasi gelar Ballon d'Or yang berhasil diraihnya pada tahun 2004 dan 2006, dan pemain terbaik dunia FIFA pada tahun 2004-2005.
Meski masih memiliki skill dribbling yang luar biasa, namun Ronaldinho tak bertahan lama loh di AC Milan. Penurunan performa jadi kendala utamanya. Di tahun 2011, ia pun melanjutkan karir menuju Flamengo dan memutuskan untuk pensiun di tahun 2015 bersama Fluminense FC. Sayangnya setelah pensiun, kehidupan Ronaldinho benar-benar di luar kontrol. Beberapa kali ia terjerat masalah, seperti pada 2018 dia mengalami skandal. Dia dikabarkan harus menikahi 2 wanita sekaligus secara bersamaan. Meskipun membantah menikahi 2 kekasihnya sekaligus, Ronaldinho ternyata hidup serumah loh dengan mereka. Mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini hidup harmonis bersama 2 kekasihnya itu. Nah, jomblo jangan iri ya. Akan tetapi, hal yang beberapa diidam-idamkan pria itu membawa masalah baginya. Salah satu kekasihnya memilih untuk meninggalkan legenda Brasil itu dan mengajukan tuntutan untuk mendapatkan bagian dari kekayaan Ronaldinho yang mencapai 70 juta euro atau sekitar 1 miliar rupiah. Di tahun yang sama pula, kondisi finansial Ronaldinho benar-benar berada pada titik terendah. Jaksa menggerebek rumah Ronaldinho untuk menyita aset-asetnya, termasuk koleksi mobilnya. Hal itu terjadi karena Institut Ronaldinho Gaucho yang membantu anak-anak dan remaja dinyatakan bersalah atas kerusakan lingkungan dan harus membayar denda sebesar 32 miliar rupiah. Kemalangan yang menimpa Ronaldinho atas gaya hidupnya itu tak berhenti sampai di situ saja. Di tahun berikutnya ia kembali dikejar oleh para debt collector untuk melunasi utang senilai 1,69 juta pounds atau setara 31,3 miliar rupiah. Bahkan ada media loh yang mengabarkan jika saldo rekeningnya saat itu hanya tersisa 92.000 saja. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, nasibnya kian memprihatinkan. Tahun 2020 menjadi titik paling terendah dalam hidup bagi pria kelahiran 21 Maret 1980 ini. Kala itu, Ronaldinho dan kakaknya Roberto hendak ke Paraguay untuk mempromosikan buku miliknya dan mengunjungi anak-anak kurang mampu. Namun, dikabarkan nih, jika dirinya didikiau masuk ke Paraguay dengan menggunakan paspor palsu. Alhasil, Ronaldinho ditahan oleh kepolisian setempat atas perbuatannya itu. Ronaldinho dijebloskan ke penjara Paraguay dan menjadi tahanan selama 5 bulan. Pria 42 tahun itu dinyatakan bebas pada Agustus 2020 usai membayar denda sebesar 70.000 pound sterling. Beberapa potretnya dalam penjara pun cukup memprihatinkan. Ia tak lagi berpakaian layaknya seorang superstar lapangan hijau. Lihat aja tuh guys, hanya mengenakan kaos singlet berwarna merah serta celana pendek. Nah, itulah tadi sepenggal kisah yang memilukan dari pesepak bola asal Brazil, Ronaldinho. Kabar terbarunya sih ya sudah kembali membuka lembaran baru dan akan menjadi lebih baik lagi. Kita doakan aja ya guys. Sampai lupa nih. Katanya sih dalam waktu dekat ini akan segera ke Indonesia dan bergabung bersama Rans Cilegon FC dalam laga amal. Hal itu sudah dikonfirmasi dari pihak Raffi Ahmad loh. Nah, kira-kira kalian bakalan datang atau enggak nih? Silahkan ramaikan kolom komentar yuk. Thank you for watching. See you.